Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japrison SPD, nomor induk mahasiswa 25426731375. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Bipahmidin Kuala Kapuas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BED 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Bipahmidin Kuala Kapuas pada kelas 11 fase F semester 1 dengan materi membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Baik anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ucapan syukur kita alhamdulillah yang harus sering kita ucapkan karena kita selalu mendapat nikmat Allah. Hari ini nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. Dengan kesehatan itu Allah berikan kita kemudahan untuk beribadah, mudah ibadah, kemudian juga mudah untuk melaksanakan aktivitas harian kita, belajar. Baik anak-anak semua, ada hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulil muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, mari kita luruskan niat kita. Belajar hari ini hanya mengharap ridho Allah. Kita ikhlas, perbaiki niat, luruskan niat untuk belajar mengharap ridho Allah. Selanjutnya, silahkan sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa untuk kita bersama. Silakan ketua kelas. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita akan absen terlebih dahulu. Dinda hadir. Putri Hadrianti hadir. Ramadini hadir. Baik anak-anak semua, selanjutnya kita akan memasuki materi. Sebelum kita memasuki materi, pekan lalu kita sudah belajar tentang siapa? Tokoh-tokoh Islam dunia. ya, tokoh-tokoh Islam dunia. Masih ingat yang pertama? Ibnu Sina. Bidang apa? Ahli kedokteran. Ya, kemudian masih yang kedua? Al-Khawarizmi. Bidang apa? Ahli matematika dan astronomi. Yang ketiga, ada lagi? Masih ingat? Al-Farabi. Bidang apa? Filsafat dan logika. Baik. Anak-anak semua, pekan yang lalu kita belajar tentang tokoh-tokoh Islam dunia. Hari ini kita akan
membahas tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Apa hubungannya dengan materi yang lalu dan sekarang? Mereka yang tokoh-tokoh dunia ini pasti memiliki pemikiran yang Berbeda. kritis. Hari ini kita akan membahas tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan. Nah, dari materi tadi tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai IPTEK, ada beberapa pertanyaan yang harus membuat kita berpikir. Pertama adalah bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan pedoman bagi umat muslim dalam mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama adalah bagaimana Al-Quran memberikan pedoman. Yang kedua, apa pesan yang terkandung dalam hadis-hadis tentang cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang ketiga, bagaimana pandangan agama Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Bagaimana kita sebagai umat muslim dapat mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Mari kita baca. Pertama, membaca Dengan tartil. Ayo kita baca sama-sama. Membaca dengan tartil Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mempresentasikan tentang Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama, serta membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, yang kelima, menganalisis Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, ada 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang sudah kita baca tadi tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kita breaking terlebih dahulu. Oke, baik, silakan diikuti. Oke. Ikuti geraknya. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak semua, kita akan memasuki materi
Definisi berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menilai informasi secara logis untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya. Jadi berpikir kritis itu adalah mereka yang memiliki kemampuan menganalisis atau menguraikan dulu informasi-informasi yang ada itu, diuraikan dulu, ya, atau dicek dulu kebenarannya, atau bahasa lebih mudahnya tidak mudah percaya. Ya, tidak mudah percaya. Dari berbagai informasi itu harus dicek dulu kebenarannya, sumbernya, ya. Itu adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang kritis, tidak mudah percaya. Kemudian yang kedua, definisi mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sikap menghargai, menggunakan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan hidup. Ya, jadi iptek itu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus yang kita lakukan pertama, kita hargai. Ya, kita hargai. Kemudian yang kedua, kita gunakan. Gunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Betul, untuk kebaikan, ya. Punya HP, punya media sosial, ada Instagram, ada apa lagi? TikTok, apa lagi? WA. Ya, gunakan ilmu pengetahuan itu untuk kebaikan. Share yang info-info yang bermanfaat. Nah, berpikir kritis tadi, ketika ada info atau ada apa yang diberitakan, kita cek dulu kebenarannya, baru kita sharekan kepada orang lain. Karena kalau kita nge-share asal-asalan, ternyata info itu adalah hoax atau tidak benar, maka akan berakibat fatal. Makanya kita diajarkan untuk berpikir kritis, kita analisis dulu semua info itu, ya, kita cari sumbernya dengan benar, ya. Baru setelah itu kita ambil sebuah keputusan apakah ini di-sharekan atau diberikan ke orang lain atau tidak. Ya, baik. Kemudian Al-Qur'an mengajarkan kita atau memberikan kita pedoman terkait dengan membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek. Silakan, ada dari teman-teman yang mau membaca? Silakan dibaca dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Ananda Catur. Nah, di ayat ini saya berikan ada warna, ya, warna di beberapa huruf. Di sini ada tanda warna merah. Ini hukum tajwidnya apa? Gunnah. Betul, gunnah. Gunnah itu dibaca apa? Melebur dan mendengung. Keluarnya dari rongga apa? Rongga hidung.
Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ada an ketemu huruf waw. Qiyaman ada fathah tain ketemu huruf waw. Hukumnya masih ingat? Masih. Apa? Itu gombi guna. Idgham bi gunna. Memasukkan dan meleburkan dengan guna. Idgham bi gunna. Ada fathah tain ketemu huruf wow. Wa qu'udan juga sama ya. Ada an fathah tain ketemu huruf wow. Kemudian Rabbana ma khalaqata. Ada huruf qa. Apa huruf qa? Huruf qaf sukun apa? Qalqala. Hadza batilan subhanak. Ada an ketemu huruf sa. Apa hukumnya? Ikhfa hakiki dibaca samar samar. Silakan baca artinya. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha terperihalalah kami dari siksa neraka." Jadi ayat 190 dari Quran surah Ali Imran ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa menggantikan matahari awalnya pagi-pagi terbit, sorenya sudah tenggelam ya, berubah jadi malam. Itu semuanya menjadi tanda-tanda kuasanya Allah. Dan itu mereka yang merasakan tanda kuasanya Allah adalah orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang berakal. Makanya disebut dalam Al-Quran tadi adalah li ayati li ulil albab, orang yang berpikir kritis ya. Kalau tadi Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91. Sekarang selanjutnya Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Silahkan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah ayat dari Allah untuk menentang kaum dari manusia maupun dari jin. Ya. Nah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, wah Allah tentang kan? Nah, maka tembuslah, silahkan kata Allah. Buktikan bisa atau tidak. Nah, ayat terakhir, kemudian di ujung ayat, kamu tidak akan dapat menembusnya. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuasaan dari Allah, ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kita baca, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Artinya cukuplah seorang itu dianggap berdusta bila ia menceritakan semua yang ia dengar, ya. Oke. Baik, mari kita amati video di bawah ini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu pesat. Berpikir kritis adalah kemampuan
kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan dengan logis dari berbagai informasi yang kita dapatkan. Belajar ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan cara yang luar biasa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Melalui eksperimen dan penelitian, kita belajar untuk mengamati fenomena, merumuskan hipotesis, dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat bernilai. Melalui ilmu pengetahuan, kita bisa dengan argumen yang terstruktur, kita belajar mempertahankan pandangan kita dengan bukti yang kuat. Kesimpulannya, mengembangkan berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan serta teknologi adalah tugas kita sebagai generasi yang akan datang. Dengan berpikir kritis, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, dan dengan cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa menciptakan masa. Kita siap untuk menjadi generasi yang kreatif, berpikir kritis, dan mencintai ilmu pengetahuan serta teknologi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua bisa terus mengembangkan. Kita sudah mengamati dari video tadi yaitu tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, semakin ke depan teknologi itu semakin canggih. Baik, setelah kita amati tadi, kita akan membagikan beberapa kelompok untuk melakukan nanti diskusi dan juga mempresentasikan. Baik, silahkan membentuk kelompok. Baik, kelompok 1 tugasnya banyak pelajar dan masyarakat mudah mempercayai informasi di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya berita palsu menyebar cepat dan menimbul kebingungan. Bagaimana cara kita membedakan berita benar dan hoaks? Silahkan untuk didiskusikan. Ya. Kemudian kelompok 2, kemajuan teknologi memudahkan kehidupan manusia, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi dan limbah elektronik. Bagaimana cara menggunakan iptek secara bijak agar tidak merusak lingkungan? Ya, tugasnya silakan didiskusikan. Kemudian kelompok 3, banyak siswa lebih tertarik pada hiburan digital dan dibandingkan kegiatan ilmiah seperti eksperimen, membaca buku sains dan ikut lomba iptek. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Ya, silakan didiskusikan dari berbagai masalah itu. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Silakan dibaca. Ya. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan berempat. Semua kelompoknya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang banyak pelajar dan masyarakat mudah mempercayai informasi di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya, berita palsu menyebar cepat dan menimbulkan kebingungan. Bagaimana cara kita membedakan berita benar dan hoaks? Hasil diskusi kami yaitu yang pertama, periksa sumber berita. Pastikan berita berasal dari media resmi atau terpercaya. Dan waspadai sumber yang tidak dikenal atau punya identitas redaksi. Yang kedua, cek isi judul dan isi berita. Baca isi berita secara lengkap, jangan hanya judul. Banyak hoaks disebar dengan manipulasi judul agar menarik. Yang ketiga, periksa narasumber dan fakta pendukung. Berita yang benar biasanya menyantumkan narasumber yang jelas dan bisa diverifikasi. Kesimpulannya, berita benar dapat diuji dan memiliki sumber jelas dengan didukung data. Hoaks tidak bisa diverifikasi dan sering bertujuan mempengaruhi emosi pembacanya. Mungkin hanya itu.
yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kami hilafnya dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk plus dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rajmi Alpalmunisa. Saya Alia Yuliani. Saya Putri. Saya Syafaatun Istiqamah. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama, gunakan teknologi untuk kebaikan lingkungan, manfaatkan iptek untuk mengurangi pencemaran seperti teknologi pengolahan limbah, pertanian ramah lingkungan. 2. Kurangi sampah elektronik. Serahkan barang elektronik rusak ke tempat pengumpulan resmi, bukan dibuang di tempat sampah biasa. Berpikir kritis sebelum menggunakan teknologi baru. Tidak semua teknologi baru baik untuk lingkungan. Pertimbangan dampak jangka panjang sebelum digunakan. 4. Edukasi dan aksi bersama. Gunakan media sosial dan Imtek untuk kampanye kesadaran lingkungan. Kesimpulannya, menggunakan Imtek secara bijak berarti menyeimbangkan kemajuan dengan melestarikan alam. Teknologi harusnya membantu manusia lebih baik, bukan mengorbankan lingkungan. Baik, terima kasih. Beri plus dulu buat kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Baik. Saya sendiri, ini Ardita Ayu Prasasti, dan ini Mbak Ramadini, Mbak Syifa, Mbak Zahra, dan yang terakhir Mbak Zakia. Banyak siswa lebih tertarik pada hiburan digital dibandingkan kegiatan ilmiah seperti eksperimen, membaca buku sains, atau ikut lomba iptek. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Berikut hasil diskusi kami. 1. Digunakan teknologi sebagai alat belajar, bukan sekedar hiburan. Manfaat media digital untuk belajar interaktif seperti menonton video eksperimen, simulasi sains, aplikasi pembelajaran. 2. Kembangkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Biasakan diskusi, debat ilmiah, dan pemecahan masalah nyata. 3. Hadirkan teladan dan inspirasi, undang praktisi iptek atau alumni yang sukses di bidang teknologi untuk berbagi pengalaman. Kesimpulan, menumbuhkan rasa cinta terhadap iptek dimulai rasa ingin tahu, pengalaman langsung, dan dukungan lingkungan belajar yang inspiratif. Semakin merasa bahwa iptek bermanfaat dan menyenangkan, semakin besar kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Baik, berikan plus dulu ke kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak semua, alhamdulillah tadi sudah kita diskusikan bersama terkait dengan beberapa masalah yang nyata ya, yang di lingkungan kehidupan kita. Mulai dari berita hoak, kemudian bagaimana mencintai iptek yang sekarang orang banyak lebih untuk hiburan, bagaimana kita bisa menggunakannya untuk pembelajaran. Kesimpulan mari kita baca. Yuk silakan. Penciptaan alam semesta dan silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi,
harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, hidupnya harus semakin baik dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua nikmat yang diterima pasti akan diminta pertanggungjawaban. Baik. Jadi semuanya itu pergantian siang dan malam itu adalah tidak lepas dari kuasanya Allah. Tugas individu adalah tuliskan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91. Oke, baik. Bapak beri waktu 3 menit. Silahkan ditulis. Baik, sudah. Silahkan kumpulkan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah, kelompok 3. Baik. Baik, terima kasih. Kita refleksi terlebih dahulu terkait dengan materi tadi. Berpikir kritis tadi apa? Tidak mudah percaya. Kemudian dia menganalisis, apa tadi? Menganalisis, mengevaluasi, menguraikan informasi itu tidak mudah dipercaya. Kemudian Al-Qur'annya terdapat di surah apa tadi pedomannya? Ya. Dan surah Ar-Rahman ayat 33. Baik. Tidak semua yang kita dengar itu harus diceritakan. Ya, harus diceritakan atau disampaikan kepada orang lain. Ada tugas di rumah yaitu menghafal Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91, Quran surah Ar-Rahman dan hadis, ya. Hadis tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Nanti di pertemuan pekan depan kita akan setoran masing-masing, setoran hafalannya. Quran surah apa tadi? Pertama? Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian surah Ar-Rahman ayat 33 dan hadis Rasulullah. Baik. Baik anak-anak semua, silahkan kembali ke posisi semula. Terima kasih dari Bapak. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang bukti keimanan. Ya, bukti keimanan mulai dari berbicara yang jujur, ya, menjaga amanah, kemudian menyampaikan informasi dengan benar dan tepat. Itu adalah bukti-bukti dari keimanan. Baik, mari kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Mari kita akhiri bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Baik anak-anak semua, alhamdulillah itulah materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita diberikan Allah kemudahan untuk memahaminya dan juga bisa mengaplikasikan di dalam dunianya nyata, ya. Bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana kita menggunakan iptek dengan sebaik mungkin, ya, bermanfaat dan memberikan kebaikan. Terima kasih dari Papa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.